Pernah kepikiran nggak sih? Ada orang yang saking bahayanya atau saking rahasianya, dia dipenjara seumur hidup, mukanya ditutup topeng, dan identitas aslinya itu disembunyikan rapat-rapat sampai ratusan tahun. Ini bukan cerita fiksi dari film-film horor loh, tapi beneran kejadian di Prancis sana. Namanya Pria Topeng Besi. Misteri yang bikin merinding sekaligus penasaran abis. Bayangin aja, lo hidup di abad ke-17. Ada seorang tahanan yang statusnya beda banget dari yang lain. Dia dijaga ketat kayak raja, tapi diperlakukan kayak penjahat paling berbahaya. Mukanya selalu ditutup topeng. Bukan cuma pas keluar kamar, tapi mungkin hampir setiap saat. Penjagaannya super ekstra. Sampai-sampai ada perintah bunuh di tempat kalau dia coba buka topeng atau ngomong identitasnya. Ini bukan main-main. Ini adalah salah satu rahasia paling gelap dan paling dijaga ketat dalam sejarah Eropa. Bahkan sampai sekarang belum terpecahkan sepenuhnya. Siapa dia sebenarnya? Kenapa Raja Louis XIV begitu takut dengan identitasnya? Jadi gini, begitu dengar pria topeng besi, yang langsung kebayangkan topeng dari besi yang berat, kaku, dan pastinya nyiksa banget buat dipakai. Nah ternyata, itu lebih ke mitos yang populer dari novel-novel atau film. Faktanya, berdasarkan catatan sejarah dan kesaksian beberapa orang pada masa itu, topeng yang dia pakai itu kemungkinan besar terbuat dari bludru hitam. Kedengarannya mungkin lebih manusiawi ya, tapi jangan salah. Meskipun bludru, topeng itu dirancang sedemikian rupa supaya nggak bisa dibuka tanpa bantuan. Dan yang lebih penting dari material topengnya adalah fakta kalau dia menghabiskan puluhan tahun hidupnya di balik topeng dan di dalam penjara. Pria misterius ini dipenjarakan pertama kali sekitar tahun 1669 di Benteng Pignerol, sebuah penjara terpencil di kaki pegunungan Alpen. Gak cuma di situ aja, dia juga sempat dipindahkan ke berbagai penjara lain yang juga punya tingkat keamanan tinggi, seperti Benteng Exiles, lalu ke Pulau Saint Margaret di lepas pantai Cannes, dan terakhir di penjara paling terkenal dan paling mengerikan di Prancis saat itu, Bastille. Selama berpindah-pindah penjara, dia selalu berada di bawah pengawasan satu orang sipir penjara yang sangat loyal kepada Raja Louis XIV. Namanya Benigne d'Auvergne de Saint-Mars. Ini bukan cuma sipir biasa loh. Saint-Mars ini naik pangkat dan dapat kekayaan karena tugasnya menjaga si pria topeng ini. Artinya, tugas ini penting banget bagi kerajaan. Kehidupan si pria topeng ini memang menyedihkan. Dia dipenjarakan di sebuah sel yang nyaman, jauh lebih baik dari sel tahanan biasa. Bahkan dia diperlakukan dengan hormat. Makanan yang disajikan juga enak, pakai piring perak, pakaiannya rapi dan bersih. Tapi semua itu gak ada artinya kalau kebebasan dirampas, dan identitas diri sendiri harus disembunyikan dari dunia. Bayangkan aja, lo punya segala fasilitas, tapi gak boleh ngomong, gak boleh nunjukin muka, dan gak boleh tahu kenapa lo dipenjara. Ini jauh lebih kejam dari sekedar diborgol di sel sempit. Dia adalah bayangan, sebuah rahasia yang hidup, tapi tidak boleh eksis di mata publik. Bahkan saat meninggal di Bastille pada tahun 1703, dia dimakamkan dengan nama samaran, Marchioli. Dan semua barang-barangnya, termasuk selnya, langsung dibakar dan dibersihkan habis-habisan untuk menghilangkan jejak apapun. Ini menunjukkan betapa paranoidnya kerajaan terhadap identitas aslinya. Nah, ini nih bagian paling seru yang bikin teori konspirasi bermunculan kayak jamur di musim hujan. Sejak meninggalnya si pria topeng, orang-orang mulai berspekulasi. Siapa sih dia sebenarnya sampai harus diperlakukan kayak gitu? Ada beberapa teori yang paling populer dan paling bikin heboh. Teori pertama, saudara kembar rahasia Raja Louis XIV. Ini teori yang paling terkenal, dipopulerkan oleh filsuf Prancis terkenal, Voltaire, dan kemudian diangkat jadi novel oleh Alexander Dumas di The Man in the Iron Mask. Intinya gini, katanya Raja Louis XIV itu punya saudara kembar identik yang lahir beberapa jam setelah dia. Orang tuanya, Raja Louis XIII dan Ratu Anne dari Austria, sengaja merahasiakan kelahiran anak kedua ini, karena takut bakal ada perebutan tahta di masa depan. Di zaman itu, dua pewaris tahta kembar identik bisa jadi mimpi buruk politik, bisa bikin perang saudara. Logikanya gini, kalau kembaran itu sampai tahu dia punya klaim yang sama terhadap tahta, atau kalau orang lain tahu keberadaannya, itu bisa jadi ancaman serius buat Louis XIV. Bayangin aja, dua raja dengan muka yang sama, mana yang asli? Kan bahaya banget buat stabilitas kerajaan. Tapi teori ini punya kelemahan. Gak ada catatan kelahiran kembar di zaman itu.
dan rasanya sulit banget menyembunyikan kelahiran seorang pangeran di lingkungan istana yang penuh mata-mata. Lagi pula, Louis XIII dan Anne sudah lama nggak punya anak, jadi kalau tiba-tiba lahir dua, pasti jadi berita besar dan dirayakan, bukan disembunyikan. Teori kedua, kakak tiri atau saudara kandung ilegitimasi Raja Louis ke-14. Ada juga teori yang bilang pria topeng besi ini adalah Eustache Dauger, seorang valet atau pelayan istana. Tapi beberapa sejarawan modern percaya dia adalah saudara tiri Louis ke-14 yang lebih tua. Katanya, ibu Louis ke-14, Ratu Anne dari Austria, pernah punya affair dengan Kardinal Mazarin, penasihat utama raja, atau bahkan dengan Raja Inggris Charles I. Dari hubungan terlarang itu, lahirlah anak haram yang identitasnya harus dirahasiakan seumur hidup. Atau bisa juga dia adalah anak Raja Louis ke-13 dari wanita lain sebelum Ratu Anne melahirkan Louis ke-14. Kalau teori ini benar, ini akan jadi skandal besar yang menghancurkan reputasi keluarga kerajaan dan legitimasi Louis ke-14 sebagai raja. Di warung kopi kita, ini ibaratnya skandal perselingkuhan yang tiba-tiba terkuak, tapi skalanya nasional dan bisa bikin negara kacau balau. Jadi, penjara dan topeng itu adalah cara paling efektif untuk membungkam kebenaran yang memalukan ini. Ini lebih masuk akal dibanding teori kembar, karena menyembunyikan anak haram bangsawan jauh lebih umum dan mungkin dilakukan di masa itu. Teori ketiga, Eustache Dauger de Cavoye, valet yang tahu terlalu banyak. Ini teori yang disukai banyak sejarawan modern. Mereka percaya pria topeng besi adalah seorang pria bernama Eustache Dauger, bukan pangeran, bukan bangsawan tinggi, tapi seorang valet atau pelayan. Nah, kenapa pelayan biasa dipenjara seumur hidup dengan perlindungan ekstra kayak gitu? Katanya, Dauger ini terlibat dalam sebuah kasus skandal besar yang menyangkut rahasia kerajaan atau orang-orang penting di istana. Dia mungkin tahu informasi yang sangat sensitif yang bisa menjatuhkan nama baik atau bahkan membahayakan posisi Louis ke-14. Ada catatan dari salah satu sipir yang menyebutkan Eustache Dauger. Beberapa sejarawan berspekulasi kalau dia mungkin adalah valet dari Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan yang dijatuhkan Louis XIV karena korupsi, dan mungkin tahu banyak rahasia kotor kerajaan. Kalau Dauger ini tahu rahasia finansial atau politik yang bisa jadi bom waktu, maka cara terbaik untuk membungkamnya adalah dengan memenjarakannya dan menutup rapat-rapat identitasnya. Dia dianggap kunci yang kalau dibuka bisa membongkar banyak kebobrokan. Dia nggak bisa dibunuh karena mungkin akan memicu kecurigaan. Jadi dipenjara dengan topeng adalah solusi yang paling aman bagi kerajaan. Teori keempat, Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan yang kehilangan segalanya. Nicolas Fouquet adalah seorang menteri keuangan yang sangat kaya dan berkuasa di awal pemerintahan Louis XIV. Dia membangun istana super megah bernama Vaux-le-Vicomte yang bahkan lebih mewah dari istana raja sendiri. Louis XIV merasa tersaingi dan malu, lalu menuduh Fouquet korupsi dan memenjarakannya seumur hidup. Beberapa orang berspekulasi Fouquetlah si pria topeng besi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat penting, tahu banyak rahasia negara, dan keberadaannya bisa menjadi ancaman politik bagi raja. Tapi teori ini punya kelemahan besar. Fouquet meninggal pada tahun 1680, sementara pria topeng besi baru meninggal tahun 1703. Dan catatan resmi menyebutkan Fouquet dimakamkan dengan identitas aslinya. Jadi, meskipun punya motif yang kuat, waktu dan catatan kematian nggak cocok. Tapi idenya bahwa seorang tokoh penting yang diasingkan bisa jadi pria topeng besi tetap menarik. Pertanyaannya sekarang, kenapa Raja Louis XIV sampai segitunya menjaga rahasia pria topeng besi? Kenapa dia nggak langsung dibunuh aja kalau memang seberbahaya itu? Jawabannya ada di konsep kekuasaan Louis XIV, yang dikenal sebagai Raja Matahari. Dia adalah simbol absolutisme monarki, di mana raja punya kekuasaan penuh dan tidak terbatas. Citra dirinya sebagai penguasa yang ditunjuk Tuhan haruslah sempurna tanpa celah dan tak tertandingi. Kalau identitas pria topeng besi terkuak, entah itu saudara kembar, anak haram, atau seorang pelayan yang tahu skandal, itu semua bisa menghancurkan citra sempurna Raja Matahari. Bayangin aja, kalau itu kembaran raja, bisa-bisa ada pemberontakan yang mendukung si kembaran. Kalau itu anak haram, reputasi keluarga kerajaan hancur lebur, dan legitimasi raja bisa dipertanyakan. Kalau itu orang yang tahu rahasia besar, bisa bikin istana goncang-ganjing. Di era monarki absolut, citra dan stabilitas itu segalanya. Sedikit saja keraguan terhadap legitimasi raja bisa memicu perang saudara atau revolusi. Pembunuhan mungkin terlalu terang-terangan dan bisa memicu desas-desas yang lebih parah. Memenjarakannya hidup-hidup dengan topeng, tapi diperlakukan dengan baik di balik tirai besi, adalah cara untuk memastikan dia tidak bisa berbicara, tidak bisa terlihat,
dan tidak bisa mempengaruhi siapapun. Ini adalah strategi yang kejam tapi brilian dari sudut pandang kerajaan untuk menjaga kekuasaan dan rahasia tetap terkubur. Seluruh hidup si pria topeng besi ini adalah sebuah bukti betapa besar kekuasaan Louis XIV dan betapa jauhnya ia akan bertindak untuk melindungi tahtanya. Sampai hari ini, lebih dari 3 abad kemudian, misteri pria topeng besi ini masih jadi teka-teki. Gak ada bukti konkret yang bisa membongkar identitas aslinya. Catatan-catatan penting sengaja dihancurkan, dan mereka yang tahu banyak sudah lama tiada. Mungkin inilah salah satu rahasia terbesar yang gak akan pernah terpecahkan, yang akan terus menghantui kita dengan pertanyaan, siapa dia dan apa dosa terbesarnya, sampai harus menghabiskan hidupnya di balik topeng. Menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Atau jangan-jangan ada teori lain yang lebih gila lagi? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, kalau kalian suka konten misteri kayak gini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya dari Fakta First. Sampai jumpa di video selanjutnya.